Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian mengenai sistem informasi manajemen dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep sistem informasi manajemen dakwah. Kita akan memulai kajian mengenai SIM dakwah ini dari unsur dakwah ya. Kita flashback kembali bahwa setiap aktivitas dakwah itu melibatkan 6 unsur, dari dai sampai mat'u. Pada saat dai menyampaikan dakwahnya, dia melibatkan 3 unsur: media, materi, dan metode. Dengan menggunakan 3 hal tersebut, maka apa yang disampaikannya sampai pada sisi mat'u. Nah, pada saat mat'u menerima dakwah, maka kemudian mereka akan muncul apa yang disebut sebagai efek dakwah. Nah, SIM dakwah itu sebenarnya meliputi keseluruhan unsur-unsur dakwah ini. Hanya saja mungkin masing-masing sistem informasi manajemen yang dikembangkan itu memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing unsur dakwah tersebut. Tetapi secara prinsip sistem informasi manajemen dakwah itu digunakan untuk, pertama adalah akselerasi manajemen, dalam arti SIM digunakan dalam kegiatan dakwah untuk mempercepat proses pengelolaan manajemen dari sisi perencanaan sampai pada evaluasi. Jadi memang dimaksudkan untuk memudahkan proses manajemen. Yang kedua, SIM digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas data. Artinya SIM digunakan untuk memudahkan orang untuk mengelola data, baik dari sisi dai maupun dari sisi mat'u. Jadi data yang dikelola menjadi lebih mudah untuk diakses, lebih mudah untuk didapatkan, di-tracking, ditelusuri kembali untuk kemudian menjadi bagian dari unsur penentuan kebijakan kegiatan dakwah. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Jadi dengan menggunakan SIM diharapkan pengelolaan manajemen kegiatan dakwah menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi efektif dari sisi waktu, efisien dari sisi sumber daya ya. Dan yang terakhir, secara prinsip SIM dakwah itu digunakan untuk mempermudah, mempercepat tercapainya tujuan dakwah itu sendiri ya. Jadi kita harus kembali pada ilmu dakwah dahulu. Apa sih sebenarnya tujuan dari dakwah itu? Jadi prinsip dasarnya SIM digunakan untuk 4 hal ini. 1, mengakselerasi manajemen, memudahkan aksesibilitas data, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dakwah, dan yang terakhir adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan dakwah. Nah, kita akan coba membahas yang pertama, SIM dakwah di sisi dai. Apa yang dikelola yang bisa dimanfaatkan dari SIM untuk kegiatan si dai? Pertama, ruang lingkupnya adalah pengelolaan sumber daya manusia dai-nya. Lalu yang kedua, terkait dengan aktivitas dai. Jadi ada SIM yang digunakan untuk mengelola sumber daya dai, ada SIM yang digunakan untuk mengelola aktivitas dai. Contohnya seperti cari Ustadz ID. Nah, di situ kita bisa melihat kalau mau mencari siapa ustadz yang bisa kita undang, bisa di situ ya, di contoh. Lalu kita juga bisa melihat ada Facebook, Twitter, IG yang dimiliki oleh seorang dai. Intinya sih sebenarnya SIM dakwah di sisi dai itu untuk profiling ya. Jadi menampilkan profil seorang dai. Ada juga SIM penghulu ya. SIM penghulu ini digunakan untuk ada daftar penghulu yang bisa dihubungi ketika ada orang akan menikah, itu contohnya. Ada juga Ayo Ngaji ID ya. Ayo Ngaji ID itu digunakan untuk
bagi orang yang ingin mencari guru ngaji. Nah, nanti kita bisa dicek, itu bisa dicoba oleh teman-teman nanti. Intinya adalah sistem-sistem ini digunakan untuk mempermudah mencari seorang dai. Lalu dari sisi mat'u umpamanya, apa sih sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengelola mat'u? Pertama yang bisa dikelola itu SDM-nya tentu. Jadi sumber daya manusia dari sisi mat'u. Yang kedua adalah aktivitas mat'unya yang bisa kita akses, kita kelola datanya. Lalu ada pengembangan diri, pengembangan diri. Contohnya itu seperti SIMKAH, sistem informasi pernikahan, ya. Lalu ada Halo Ustadz. Halo Ustadz itu dari sisi mat'u. Jadi Halo Ustadz itu seperti konsultasi online. Jadi orang mau bertanya sesuatu, maka dia bisa bertanya ke Halo Ustadz. Ada SIM penghulu untuk konsultasi juga. Jadi kalau yang SIM penghulu itu tidak hanya mencari siapa yang bisa menjadi penghulu, tapi juga bertanya langsung secara konsultasi gitu langsung. Ada Siskohat, ini untuk mengelola data haji, jadi dari sisi mat'u, ya, siapa yang akan berangkat haji dan seterusnya. Lalu kemudian kita langsung menyatukan untuk yang media, metode, dan materi. Ruang lingkupnya itu bisa jadi adalah satu, manajemen media. Jadi bagaimana sistem ini digunakan untuk mengelola media dakwah. Ada pengembangan media, jadi untuk memunculkan atau mengembangkan media-media baru untuk proses kegiatan dakwah. Atau pengembangan metode dakwah, ya, jadi bagaimana metode-metode dakwah baru dimunculkan. Dan yang terakhir fungsinya adalah diseminasi materi dakwah, jadi untuk menyebarkan materi dakwah. Contohnya itu umpamanya ada Al-Quran online, hadis online, dimana kita bisa mengakses materi-materi secara online. Ada kajian online, jadi materi-materi ceramah dan segala macam disiarkan secara online. Ada juga blog islami, lalu ada berita islami. Apa beda blog dengan berita? Blog itu biasanya dikelola secara pribadi, jadi dia berisi opini, pendapat-pendapat seseorang yang disampaikan secara online. Kalau berita islami itu ya dia lebih pada informasi-informasi yang tidak bersifat personal, jadi tidak berasal dari opini pribadi, tetapi lebih pada penyebaran informasi-informasi mengenai umat Islam, itu ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan efek. Ruang lingkupnya adalah data aktivitas pasca dakwah. Jadi setelah orang dikasih dakwah, mengikuti kegiatan dakwah, apa dampaknya, itu bisa direcord. Beberapa diantaranya itu adalah seperti siwak, ya, sistem informasi wakaf, lalu sertifikasi halal. Nah, kenapa ini masuk ke jenis ini? Karena wakaf itu biasanya dilakukan karena ada orang yang tertarik untuk memberikan wakaf. Nah, wakaf itu bisa jadi adalah buah dari kesadaran diri orang untuk melakukan kegiatan berwakaf umpamanya. Nah, tentu ada aktivitas dakwah sebelumnya. Jadi pada saat kita menyampaikan wakaf itu perlu dan segala macam, lalu ada orang yang ingin berwakaf, maka sistem ini digunakan untuk mengelola dan mengatur, memanage kegiatan wakaf tersebut. Ada juga sertifikasi halal dan seterusnya, ya. Mungkin ada contoh-contoh lain, ini hanya bagian dari contoh-contoh beberapa yang saya temukan. Teman-teman nanti bisa mencari lagi dalam ruang lingkup yang hampir sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Intinya adalah sudah berkembang banyak sekali sebenarnya sistem informasi manajemen di dunia dakwah, dan harapannya ke depan teman-teman menjadi bagian dari orang-orang yang mengembangkan dan memperbanyak sistem informasi manajemen dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan
nanti dilihat apa yang harus teman-teman lakukan di bagian responsi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.